Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya yang masih setia dalam kajian kita setiap harinya ya. Semoga kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah ya, di dunia maupun di akhirat. Dan semoga apa yang kita pelajari setiap harinya menjadi bekal kita mengarungi di dunia ini. Amin. Oke Bapak Ibu, kita akan lanjut surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-24 ya. Namun seperti biasa, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah menjadi sabab barokahnya kajian yang kita lakukan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi fid dharaini amin. Ayat yang ke-24 ya. Ta'rifu fi wujuhihim natratan na'im. Jadi ini ayat ini sebenarnya masih nyambung pada ini ya, ayat sebelumnya ya. Menjelaskan dari abror ya. Orang-orang yang berbakti kepada Allah ya. Al-abror ini orang-orang yang mempunyai keimanan haqqa tuqatih ya. Benar-benar iman kepada Allah dan beramal soleh gitu. Beramal soleh dalam artian berbuat inilah kalau saya analogikan itu kita jalannya itu di relnya Allah gitu. Tidak belak-belok gitu. Nah, jadi al-abror itu akan masuk di dalam surganya yang mana penuh dengan kenikmatan. Yang mana kemarin an-naim ya. Naimnya itu kan kemarin disifati beberapa ya, dirincikan Allah gitu. Yang mana sebelum ini ayat yang ke-23 ya. Alal araiki yang turun ya. Jadi al-abror ketika antar di akhirat ya, mendapatkan kenikmatan surga yang begitu sempurna gitu kan. Begitu luar biasa, yang mana pasti siapapun belum pernah merasakannya di dunia. Mereka di sana duduknya ada yang mengatakan bahwa di dipan ya, atau di sofa-sofa atau bangku panjang, atau juga ditafsiri di atas ranjang, yang mana ranjangnya itu ya, sebagian ulama tafsir kalau kita lihat di tafsir Tobari itu terbuat dari lu'lu' ya, lu'lu' dan yakut ya. Lu'lu' itu permata mutiara. Berarti begitu indah sekali. Terbuat dari lu'lu' dan juga yakut. Yakut itu permata. Jadi mutiara dan permata. Mereka itu alal araiki yang zuruna. Bisa melihat keindahan ya yang ada di surga itu. Dan yang terafdol ya, yang ternikmat adalah bisa memandang Rabbnya gitu. Yang sudah dijelaskan di ayat-ayat sebelumnya. Lalu ayat keempat ini, 24 ini juga dijelaskan ya, menjelaskan merinci kenikmatan gitu. Ta'rifu fi wujuhihim natratan na'im. Jadi ketika mereka al-abror itu ya, kita lihat wajahnya itu kelihatan berseri-seri ya, karena sangat bahagia ya, sangat senang yang belum pernah mereka rasakan di dunia. Karena apa? Karena penuh dengan kenikmatan yang tiada tara. Kenikmatan yang sangat-sangat sempurna. Oke, sekarang kita akan baca i'rabnya ya.
ta'rifu fi'lu mudhari'in yang mana dia marfu'un wa alamatu rafi ad-dhammatu. Jadi ta'rifu adalah bentuk fi'il mudhari yang mana i'rabnya rafa, tandanya adalah dhammah. Ta'rifu ya. Wal fa'ilu, fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun jawazan taqdiru anta. Jadi fa'ilnya adalah dhamir ya, kata ganti yang tersimpan di dalamnya, tidak dizahirkan. Takdirnya adalah anta secara jawaz ya. Karena ada kemungkinan kan, kalau jawaz itu ada kemungkinan ya. Ta itu bisa hiya juga pakai ta ya kan, anta juga pakai ta ya. Anta ta'rifu, hiya ta'rifu gitu. Jadi namanya mustatir jawaz gitu. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun kalimat ya, jumlah fi'liyah, fi'il fa'il sebagai apa? Istinafiyatun, kalimat apa? Baru. Au fi mahalli raf'in, atau dia juga ya, kalimat ini bisa menempati posisi i'rab rafa ya, sebagai apa? Khobarun salisun li inna. Jadi sebagai khobar yang ketiga. Inna itu yang di ayat 22 ya. Innal abroro itu maksudnya ya. Innal abroro lafi na'im. Ya, sesungguhnya orang yang al-abror yang berbakti ya. Berbakti dalam artian tadi ya, beriman pada Allah dan beramal soleh ya. Khobarnya lafi na'im ya, jar majrur ya. Itu yang pertama, yang kedua adalah alal aroi yang turun jumlah ya. Dan yang ketiga adalah ta'rifu. Sesungguhnya orang-orang yang abror itu ya, ta'rifu ketika kamu melihatnya gitu. Jadi di sini bisa kita jadikan fi mahalli raf'in sebagai khobar dari inna ya. Al abror sebagai isimnya inna. Khobarnya adalah jumlah gitu. Ya boleh dua-duanya ya. Boleh kita jadikan istinafiyah, boleh kita jadikan khobar yang ketiga bagi apa? Inna. Inna di ayat yang ke-22. Fi harfi jarin mabniun ala sukuni. Fi adalah huruf jar yang mana dia tetap dalam keadaan sukun. Wujuhihim ya, wujuhi adalah ismun majrurun bi fi, isim yang dijarkan dengan huruf jar fi. Wa alamatu jarihi, dia tanda dia majrur adalah al kasratu, harokat kasroh. Wal jaru wal majruru muta'alliqun bil fi'li ta'rifu. Jar majrur maksudnya fi wujuhihim. Ya. Terkait pada apa? Pada lafal ta'rifu ya, fi'ilnya itu. Pada wajah mereka. Nah, jadi jar majrur tidak mempunyai arti secara sempurna kecuali terkait pada di sini fi'il ta'rifu ya. Wahim ya, lafal him adalah dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni. Dia dhamir mutasil ya, mutasil di isim wujuh tadi. Dia mabni sukun, tetap dalam keadaan sukun, fi mahalli jarin, dalam i'rab menempati rob jar sebagai apa? Mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilaih dari lafal apa? Wujuhi ya. Wajah mereka ya, wujuhihim gitu. Jadi himnya bentuknya apa? Dhamir tetapi menempati i'rab jar karena mudhof ilaih. Natrota maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbi al-fathatu, sebagai maf'ul bih, sebagai objek dari apa? Ta'rifu ya, ta'rifu natrota gitu. Sebagai objeknya ta'rifu yang mana ya objek ya atau maf'ul bi itu wajib apa? Mansubun, i'rabnya nasab. Wa alamatun nasbihi, tanda dia nasab adalah harokat fathah. Wa huwa mudhofun, dia juga sebagai mudhof. An-na'imi adalah mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilaih dari natrota. Majrurun i'rabnya jar, wa alamatu jarihi, tanda dia majrur adalah apa? Al-kasratu, harokat kasroh. Sekarang kita lihat takliknya ya. Maksud dari ta'rifu fi wujuhim natrotana ini. Kita ke bawah dulu. Al-makna, maknanya adalah idza ra'aitahum arafta annahum min ahli nikmati. Jadi kalau kamu ya, ketika kalian melihat mereka al-abror itu ya, mendapati bahwa dia itu benar-benar dalam kenikmatan gitu, yang sempurna sekali, itu kelihatan di wajahnya. Ya, jadi wajah itu tidak bisa berbohong kadang ya. Ya kadang itu kalau kita ada masalah itu pasti wajahnya kok cemberut, ya kan? Atau pucat atau ya agak buram gitu kan. Tetapi kalau mendapatkan nikmat ya di dunia pun seperti itu. Ini kayaknya Mas Yuda ini senang karena baru gajian kan gitu. Pasti wajahnya berseri-seri. Nah, kisahnya pun sama gitu. Jadi al-abror yang penuh dengan kenikmatan di dunia, di akhirat itu, ya di surganya yang penuh dengan
kenikmatan yang sangat-sangat sempurna, itu ketika kita lihat wajahnya itu berseri-seri ya. Karena apa? Karena penuh dengan kenikmatan yang mereka belum pernah dapatkan selama di dunia itu. Ya. Kalau di surat Abasa itu ya, menjelaskan dalam apa namanya dalam ayatnya bahwa wujuhu yauma idzin musfirah ya. Wajah mereka pada waktu itu berseri-seri karena apa? Dhahikatun, dia penuh ini. Ini juga ada yang di surat kemarin ya, Al-Qiyamah sama juga. Tetapi kalau ini dia dalam keadaan dhahikatun mustabsirah. Tertawa dengan gembira. Pokoknya dia bersenang banget gitu. Puas banget gitu. Tertawa gembira banget. Ya, tidak bisa digambarkan lah ya. Gembiranya berseri-seri mereka itu tidak seperti kita gembira dapat keuntungan dalam bisnis ya, atau menang tender, atau dapat THR ya kan. Nah, lebih dari itu gitu. Dan itu bisa tergambar dalam wajah-wajah mereka. Lalu wanadratun na'im ya, maksudnya adalah bahjatun na'imi wa tarawatuhu wa husnuhu wa raunaquhu. Jadi nadratan na'im itu kenikmatan yang sempurna sekali ya, sempurna sekali dari Allah ya. Karena di akhirat itu ya kenikmatan yang luar biasa gitu. Sempurna sekali ya. Maka dari kualitasnya ya, dari kuantitasnya semuanya ya, sempurna sekali gitu. Li'an Allah Ta'ala zada fi jamalihim wa fi alwanihim ma yasifu wasifun. Karena di sana mereka ya, orang-orang yang al-abror itu tambah, kalau cowok ganteng-ganteng gitu kan. Kalau cewek cantik-cantiknya, zada fi jamalihim. Yang mungkin kalau di dunia belum terlalu cantik atau belum terlalu ganteng ya nggak masalah gitu kan. Nggak masalah. Ada kesempatan yang bisa kekal di sana gitu. Kalau andai kan sudah ganteng ya jangan sombong gitu. Ya Mas Yuda ya. Ya, karena di sana pasti lebih ganteng lagi ya. Tidak ada ini ya, nggak ada batasnya kan. Mungkin kalau kita di dunia gantengnya berapa tahun sih gitu. Ya kan? Berapa tahun. Ketika ada apa namanya umur kita bertambah ya, rambut kita mulai memutih ya, kulit kita yang dulunya kencang itu sudah mulai keriput dan lain sebagainya. Jadi kalau di sana akan kekal gitu, ganteng terus, cantik terus gitu, nggak ada batasnya. Dan wafi alwanihim mayasifu wasifun. Dan warna kulitnya juga ini indah gitu. Jadi kalau kita di dunia kan mungkin yang hitam ya mau diputihin gitu. Yang sudah putih mau diitemin ya. Ya enggak? Kalau orang Indonesia rata-rata pengen putih kan. Cewek-cewek itu kan biasanya yang dibeli apa? Kosmetik pemutih gitu, biar putih gitu. Ya. Enggak tahu apa namanya itu, banyak. Nah, kalau orang-orang Eropa yang sudah putih-putih itu malah justru pengen hitam. Ya. Makanya ke pantai-pantai ya kan, ke Indonesia, ke Bali, kemana itu berjemur biar apa? Kulitnya hitam. Ya. Ini malah gimana ini? Tetapi kalau di sana itu pas sekali ya, sangat pas. Kulitnya indah sekali gitu. Tapi nggak bisa bayangkan indahnya seperti apa gitu, karena otak kita terbatas ya, tidak bisa apa menjangkau keindahan di sana. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi. Ayat yang ke-25 ya. Yusqauna min rahiqin mahtumin. Oke, kita baca i'rabnya dulu baru kita tadabbur ya. Kita ini maknain gitu. Yusqauna adalah fi'il mudhari'in marfu'un wa alamatu raf'ihi tsubutun nuni. Jadi yusqaun adalah fi'il mudhari' yang mana i'rabnya rafa, tandanya adalah masih ada nun di situ ya, karena af'al khamsah. Wa huwa mabniun lil majhuli. Dia di sini adalah fi'il majhul ya, fi'il pasif. Diberi minum ya. Bukan minum sendiri tetapi diberi. Wa wawul jama'ati, wawu jamaknya di situ adalah dhamirun mutasilun, dhamir yang mutasil, mabniun ala sukuni, dia tetap dalam keadaan sukun. Fi mahalli raf'in, dalam i'rab dia menempati i'rab apa? Rafa. Sebagai apa? Naibu fa'ilin, sebagai naibul fa'ilnya yusqauna. Karena fi'ilnya majhul ya, maka yang dibutuhkan adalah naibul apa? Fa'il. Wal jumlatu istinafiyatun. Adapun jumlah kalimat yusqauna fi'il fa'il ya, itu sebagai apa? Jumlah istinafiyah, kalimat baru. Au
fi mahali raf'in, atau bisa juga kita jadikan sebagai jumlah yang menempati i'rab rafa. Sebagai apa? Khobarun rabi'un li inna. Jadi khobar yang keempat ya bagi lafaz inna yang ayat 22 ya. Innal abroro, ya sesungguhnya orang yang abror itu. Nah, terus ya innal abror lafi naim. Nah, dan yang tadi yang ayat ke-24 itu adalah khobar yang ketiga, dan ini adalah khobar yang keempat. Orang-orang yang abror itu yusqauna gitu kan. Dikasih minum ya, yusqauna min apa? Rahiqim mahtumin. Dari rohik ya, minuman yang paling nikmat ya, paling lezat. Ada yang menafsirkan ada ini ya. Tafsirannya ada yang homer ya, ada yang minuman yang sangat lezat itu ya, belum pernah ada di dunia gitu. Jadi ini sebagai apa? Bisa jumlah istinafiyah, kalimat baru, atau bisa sebagai khobarnya apa? Innal abroro. Lalu min harfu jarin mabniun ala sukuni. Min ala huruf jar, dia mabni sukun, tetap dalam keadaan sukun. Rohikin adalah mun majrurun, isim yang dijarkan bimin dengan lafaz apa? Min. Isim apa? Huruf jar min. Wa alamatu rafihi, tanda dia majrur adalah al kasratu kasrah. Wal jaru wal majruru muta'alliqun bil fi'li fi yusqauna. Jar majrur maksudnya fi rohikin. Min rohikin itu terkait pada fi'il yusqauna. Ya, dikasih minum ya, diberi minum dari rohik. Mahtumin yang mahtum ya, tersegel ya, mahtum. Sifatun awalun li rohikin, dari sifat yang pertama bagi lafaz rohik ya, khomer yang mahtum gitu. Berarti mahtum adalah sebagai sifatnya dia, sebagai sifatnya rohik. Yang pertama, majruratun ya, maka i'rabnya majrur karena rohikim apa? Majrur. Maka sifatnya harus ikut majrur gitu. Wa alamatu jariha, tanda dia majrur adalah al kasratu kasroh mahtumin. Sekarang kita lihat ta'liknya. Maksudnya apa sih ayat 25 ini? Nah, ar-rohik ya, mereka dikasih minum dari rohik ya. Rohik adalah asyrobu al-khalisu alladzi la gisya fihi. Minuman yang khalis. Kalau khalis itu murni ya. Ya seperti nama saya, Nur Khalis ya. Cahaya murni ya. Murni ya. Minuman yang murni tanpa ada oplosan gitu. Nah, kalau minuman apa namanya di Indonesia, di dunia kan bisa jadi dioplos kan, ya biar kualitasnya apa kuantitasnya banyak gitu, ya dioplos dengan apa gitu kan. Yang mana oplosannya hal-hal yang bisa menurunkan kualitas pastinya ya. Ya andaikan minuman yang dari apa itu sedikit gitu kan, biar ketika kita jualnya biar untungnya banyak, dikasih entah itu apa air, entah itu dikasih apalah gitu ya. Atau contohnya ya air zam-zam gitu kan. Air zam-zam ketika umroh atau haji kan dapatnya kan terbatas kan, mungkin satu apa namanya itu, satu drijen atau apa itu. Nah, padahal tamunya banyak, aduh gimana dioplos dikasih air sendiri ya, dikasih aqua ya biar banyak. Nah ini enggak murni, enggak ini, tapi oplosannya ya bisa menurunkan kualitasnya gitu. Au al-khamru al-khaliyah minal gishi wal danasi. Nah, jadi ada yang menafsirkan rohik ya, dan ini kebanyakan mufasir ya menafsirkan rohik adalah al-khamr al-khaliyah ya, khamr ya, khamr yang khaliyah dari gis dan juga danas. Tidak ada kotoran yang mencampurinya ya, tidak ada oplosan yang bisa menurunkan kualitasnya ya. Jadi khamr jangan lupa di sana malah minumnya kok yang haram gitu. Enggak, kalau khamr di sana enggak haram ya. Justru minuman halil surga itu khamr gitu. Makanya di dunia jangan sampai ya kita minum khamr dulu ya, duluin ya. Kalau kita sudah mukotimah di sini, ntar di sana enggak dikasih gitu ya. Ya hati-hati ya. Karena kalau di dunia khamr itu diharamkan ya. Ya khamr itu diharamkan di dunia, tetapi di akhirat ya justru khamr itu halal bagi kita ya, penduduk surga. Dan tidak bisa dibandingkan ya khamr di dunia sama di akhirat itu. Ya kalau nggak tahu ini kalau rasanya seperti apa khamr di dunia itu. Ya nggak usah lah, nggak usah memikirkan itu ya, nggak usah membayangkan rasanya seperti apa, pengen ngicipin enggak ya. Sedikit pun itu haram ya, dosa besar. Wa mahtum ya, maksudnya mahtum itu apa? Mahtum adalah tuhtamu awanihi minal abariki wal akwabi.
Jadi di situ khomernya itu mempunyai tempatnya ya. Abarik itu ketel atau apa itu, teko lah ya, teko dan akwab ya. Jadi ntar ada tekonya ya, ada akwab itu jamak dari kup ya, gelas-gelasnya itu dia itu tersegel ya, tersegel dalam artian itu sudah apa murni nggak belum belum masih baru dalam artian nggak ada tangan-tangan yang menjamahnya gitu ya dari luar. Fahuwa mamnuun antamasahu yadun ila ayufakka khotmuhu lil abrori. Jadi mamnu ya, tidak diperbolehkan tangan-tangan siapapun yang bisa menjamahnya ya, yang bisa merusak segelnya kecuali khusus mereka itu, abror itu. Ya, andaikan ini untuk Mas Yuda ini ya. Mas Yuda ini minummu ya, khamrmu ya. Ini berarti nggak ada tangan-tangan siapapun yang bisa menjamah ini kecuali Mas Yuda gitu kan. Nah, jadi emang murni spesial gitu, spesial banget. Nah, maka kemarin ya, ya harus dari ayat yang ke ini ya, fal yatana fasil mutanafisun. Jadi harus berlomba-lomba untuk menggapai itu. Gitu. Oke, kita kembali lagi ayat yang ke 26 ya, 26. Khitamuhu miskun ya. Khitamuhu, khitamun, khitam itu adalah mubtadaun ya. Sebagai mubtada yang mana marfu'un i'rabnya rafa wa alamatur rafihi tanda dia rafa adalah ad-dhammatu, harokat dhammah. Wa huwa mudhafun dan dia juga sebagai mudhaf. Wal ha'u dhamirun mutasilun mabniun ala dhammi. Haknya sebagai apa? Dhamir mutasil, dia mabni apa? Dhammah ya. Khitamuhu. Fi mahali jarin dalam i'rab, dia menempati i'rab jar. Sebagai apa? Mudhafun ilaihi, sebagai mudhaf ilaih dari khitam. Miskun adalah khobarun ya. Marfu'un i'rabnya rafa wa alamatu rafihi tanda dia rafa adalah ad-dhammatu harokat dhammah. Miskun. Wal jumlatu minal mubtada ibal khobari, jumlah ismiyah ini ya, mubtada khobar, kita muhu miskun ya kalimat fi ma'ali jarin menempati rob jar. Sebagai apa? Sifatun saniyatun. Sifat yang kedua bagi lafal apa? Rohib ya. Rohib khomer tadi yang mahtum ya, sifatnya yang mahtum. Yang kedua adalah khitamuhu itu misik. Jadi laknya, segelnya itu berupa misik. Ya ini banyak versi ya. Ada segelannya atau ketika diminum itu rasanya terakhirnya itu rasa misik gitu. Minyak kasturi, saya juga belum pernah mencium minyak kasturi yang asli. Belum pernah beli. Tapi di sana misiknya itu pasti berbeda sama misik yang ada di dunia ya. Nah, di sana aromanya sangat sempurna gitu kan. Sempurna di dunia itu pasti nggak ada apa-apanya lah. Oke, kita lanjut. Ada takliknya ya. Oke, belum ada takliknya telannya. Oke, kita ke bawah ya. Ai, nah, ini masih nyambung pada ini tadi ya. Kita muhumis tadi ya. Akhiru to'mir rohiki au asyarobi rihul miski. Maksudnya adalah akhir to'em itu rasanya ya. Ketika homer itu diminum, ya, terakhirnya itu rasanya misik. Kalau bahasa kita itu gelegeannya. Ya, kadang kan kita minum itu kan, ada minuman itu kan, kita minum itu setelah ini sudah keminum ya, sudah masuk ya, masuk perut kita, kadang itu di mulut kan masih terasa kan, rasa entah itu kopi atau apa gitu kan, ya kan? Atau dalam zaman kecil dulu itu ada apa minuman yang ini yang terkenal di kampung saya itu namanya temu gitu. Kalau diminum itu pasti gelegeknya itu sampai lama gitu, rasanya itu terus gitu. Kalau ini sama seperti itu ya, akhiru ta'm rohik ya. Jadi ketika kita minum ya, akhir rasanya itu misik ya, rih misik tadi. Idza rafa asyaribu fahu wajadarihu. Ketika orang yang minum itu ini kan, terus mulutnya sudah di ini kan, berarti kan sudah diminum kan. Nah, itu ada tercium aroma rihnya misik tadi gitu. Wakila, ini menurut mufasir yang lain ya, dikatakan bahwa mahtumu awanihi minal akwabi wal abariki bimiskin. Ya, bimiskin bukan miskin ini ya, miskin misik ya.
bahwa laknya ya, atau segelnya dari tempatnya tadi ya, awani itu tempat-tempatnya tadi, tempat dari misik itu dari akwab ya, dari ketel-ketel atau dari apa itu teko ya, teko dan gelas-gelasnya itu disegel dengan segelan misik. Jadi ada yang mengatakan bahwa terakhir ya, rasa terakhirnya itu loh ya, itu rasa rih misik atau segelannya dari tempatnya itu ya adalah rih misik ya. Jadi semuanya nggak bau sunlight ya kan, atau nggak bau amis dan lain sebagainya ya. Tetapi tempatnya itu baunya sangat-sangat luar biasa, yaitu minyak misik atau kasturi ya. Wafi ya al-wau i'tiradiyatun ya. Wawunya adalah wawu i'tiradiyah. Jadi teman-teman kan sering kan wawunya wawu atof ya kan, wawu istinafiyah. Dan ini ada wawu namanya i'tiradiyah ya. I'tiradiyah itu berarti wawu yang berbarengan dengan jumlah i'tiradiyah. I'tiradiyah itu yang nyela-nyelani gitu. Jadi kalau ada kalimat ya, kalimat yang sempurna tetapi di tengahnya itu dipisah dengan ada kalimat jumlah juga gitu, yang mana sebagai tambahan keterangan, itu namanya i'tiradiyah. Andaikan tanpa i'tiradiyah pun itu sudah sempurna, sudah menjadi kalam gitu, sudah menjadi jumlah mufidah. Nah, paham ya? Jadi i'tiradiyah itu jumlah yang nyela-nyelani gitu. Wafi adalah harfu jarin mabniun ala sukun ya, mabni sukun. Dzalika ya, dza adalah ismu isyaratin, isim isyarah ya, kata tunjuk. Mabniun ala sukun ya, mabni sukun. Za di atas alif ya. Fi mahali jarin dalam i'rab menempati rob jar. Siapa yang jarin? Bi fi. Yang jarin adalah huruf jar fi. Wal musyaru ilaihi huwa ar-rahiqu. Jadi isim isyarah kan, kata tunjuk menunjukkan itu loh kan. Ini loh, itu loh gitu. Itu kan kata menunjukkan kan, menunjuk benda atau apapun ya. Agar kita bisa menjelaskan pada mukhatab kan gitu. Tetapi yang ditunjuk itu apa? Yang ditunjuk musyar ilaihnya adalah rohib ya. Homer itu loh ya. Di dalam Homer itu loh. Itu namanya musyar ilaihnya ar-rohib. Atau an-na'imu al-mausufu fil ayati al-karimah at-taliyah. Atau yang ditunjuk adalah naim ya, kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga itu yang sudah dirinci sifat-sifatnya ya. Ya, yang sudah dirinci secara detail tadi ya, sifat-sifatnya kenikmatan itu. Nah, wal jar wal majrur, dan jar majrur maksudnya fi dan za ya, isim isyarah muta'alliqun bil fi'li ya, terkait pada fi'il yatanafisu, pada lafal setelahnya ya. Wallamu lil bu'di, za li ya, linya itu, lamnya itu untuk bu'd ya, menunjukkan arti apa jauh ya. Kalau zalika itu maksudnya, berarti kita nunjuknya jauh. Nah, jauh dari apa? Mutakalimnya. Lalu harfun mabniun alal kasri, dia huruf yang tetap dalam keadaan kasroh. Wal kafu harfu hitobin. Kafnya adalah huruf hitob ya. Huruf hitob itu huruf untuk apa ya? Berfungsi kita sampaikan kepada mukhotob ya. Mukhotob itu lawan bicara. Itu loh. Itu namanya huruf hitam. Mabniun ala fathih, dia mabni fathah. Fal yatana fisu ya. Fal yatana fasu, sorry. Fal yatana fas gitu. Fal yatana fas. Oke, fal yatana fas itu adalah al-fa'u li rabti. Fa-nya adalah fa robet ya. Fa jawab gitu kan. Walamul lamul amr. Lamnya adalah lam amar ya. Jadi lam amar itu fungsinya adalah sebagai perintah, gitu kan? Fungsinya fungsi secara irob adalah bisa menjazmkan ya, menjazmkan fiil apa? Mudhari. Ya. Makanya ia tanafasu ya, fiil mudhari seperti itu ya, marfu karena diawali dengan lam amar yang mana termasuk lam yang bisa menjazmkan fiil mudhari, maka fal ia tanafas ya, dia sukun ya. Wa qad sukinat ya. Li anna masruqa bil fa'il. Oke. Dan disukunkan ya. Wa qad sukinat karena li annaha masruqa bil fa'il, karena didahului dengan fa ya. Fa jawab itu ya.
fa'robat ya. Ia tanafas fi'il mudhari'in majzum. Fi'il mudhari' yang majzum i'rabnya jazm bilami ya, yang menjazmkan adalah huruf jazm lam ya, lam amar ya. Wa alamatu jazmihi as-sukunu, tanda dia majzum adalah sukun. Ia tanafas punya sukun. Alladzi furika ilal kasri, tetapi dihidupin. Kenapa alasannya dihidupin ya? Jadi falyatanafasi gitu kan. Hatta la yaltaqiya sakinani, agar tidak bertemu apa? Dua sukun ya. Berarti sukunya sin dan sukunya lam ya. Di al mutana bisun gitu. Ya, di situ kan alnya kan mati kan? Sukun kan? Jadi ketika ada double sukun itu tidak boleh. Makanya dia yang depan harus dihidupin. Jadi fal yatana fasil mutanafisun. Al mutanafisuna fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi al waw. Jadi al mutanafisun adalah ya fa'ilnya yang mana i'rabnya rafa, tandanya waw. Li anna jamu mudzakkar salimin, karena dia bentuknya jamak mudzakkar salim. Ya, tandanya waw ketika rafa. Wal jumlatu minal fi'ili wal fa'ili, kalimat yang terdiri dari fi'il fa'il, maksudnya fal yatanafas ya, dan al mutanafisun la mahalaha min i'rabi, tidak menempati apa? I'rab. Sebagai apa jumlah ini? Sebagai i'rabiyatun, sebagai jumlah yang nyela-nyelani ya. Ai wa fi dzalika naimi. Oke, teman-teman yang ada suara bisa di-mute dulu. Oke, jadi artinya adalah wa fi dzalika naim ya. Pada kenikmatan di surga itu ya, fal yatana fasil mutanafisun. Hendaklah ya, hendaklah mereka ya, hendaklah mereka itu berapa? Saling berlomba-lomba gitu. Jadi ini bisa diraih ketika kita di dunia kan. Makanya di dunia itu kita harus berpacu ya. Kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Ya, dalam kebaikan, sehingga kita bisa mencapai naim itu gitu. Oke, kita lanjut ayat ke-27 ya. Wa mizajuhu min tasnim. Wa mizajuhu al-wawu harfu atfin ya, huruf ataf mabniun ala fathih, dia mabni fathah. Wa mizaju, dan lafal mizaju adalah mubtadaun ya, marfuun wa alamatu rafi, tanda rafanya dia adalah ad-dhammatu harakat dhammah. Wa huwa mudhafun, dia sebagai mudhaf. Wal ha'u al-a'idatu ala rahikin. Wa mizajuhu ya, haknya ini kan mudhaf ilaih ya, tetapi dhamir itu kan pasti ada rujukannya kan ya, ada aidnya. Dia kembali pada apa? Pada rujukannya pada lafaz rahik ya. Jadi khomer itu mizajuhu kan, campurannya gitu kan, campurannya ya. Jadi adalah kembalinya pada lafaz rahik. Dhamirun mutasilun, hu adalah dhamir mutasil mabniun ala dhamir, dia mabni dhammah. Fi mahali jar, dalam i'rab menempati i'rab jar sebagai apa? Mudhafun ilaih. Min harfu jarin mabniun ala sukun. Min adalah huruf jar mabni sukun. Tasnimin, isim yang dijarkan dengan huruf jar min, wa alamatu jari, tanda jarnya adalah al kasratu kasrah. Wal jaru wal majruru, jar majrur adalah muta'alliqun bi mahdzufin, terkait pada lafaz yang mahdzuf sebagai apa? Khobarun. Wa mizajuhu min tasnimin. Nah, jadi mizaju tadi mubtada, min tasnimin adalah terkait pada khobar yang mahdzuf gitu. Wal jumlatu minal mubtada wal khobari, kalimat yang terdiri dari mubtada khobar, maksudnya ayat ini ya, mizajuhu min tasnimin ya, fi ma'ali jarin, dalam i'rab menempati i'rab jar sebagai apa? Ma'tufatun ya, jumlah yang diatofkan pada jumlah apa? Ala hitam ya, hitam muhumis ya, berarti di ayat sebelumnya diatofkan di situ. Maksudnya ai hadza ar-rahiqu mamzujun bitasnimi. Rohik ini, homer yang murni dalam artian tadi ya, sesuatu yang kotoran yang mencampurinya atau oplosan yang bisa menurunkan kualitasnya. Tetapi di sini ya, dia mizatnya, mamzutnya ya adalah tasnim ya. Dicampurannya adalah tasnim. Ya, tasnim itu mata air yang ada di surga. Ya. Kita lihat takliknya ya. Tasnim itu maksudnya apa sih gitu?
Tasnimun adalah alamun li ainin bi ainiha. Salah satu nama mata air yang ada di surga gitu lah. Kenapa dinamakan tasnim? Ya, sumiat bit tasnimi alladzi huwa masdaru sanama. Ya, tasnim itu bentuk masdar dari sanama. Yuqalu sanama fulanun asyai'a ai rafa'ahu wa alahu an wajil abdi. Kalau ada kalimat sanama al fula apa sanama fulanun asyai'a, maksudnya adalah rafa'ahu. Ketika fulan itu menaikkan ya dan meninggikan, menaikkan dan meninggikan dari permukaan bumi. Jadi membuat gundukan ya. Jadi gundukan itu kan sesuatu yang tinggi ya, sesuatu yang tinggi yang menonjol dari permukaan bumi gitu. Nah, kenapa dinamakan itu? Imali anha arfa syarabin fil jannah. Karena tasnim adalah ya minuman yang paling arfa ya, paling tinggi ya kualitasnya, ya kedudukannya di surga gitu. Wa imma ya atau li annaha ta'tiha min fawqin, atau dia itu ya tempatnya di dataran tinggi ya, atau hadirnya tasnim itu ya dari fawq ya, fawq itu di atas alama rubiya anaha tajri fil hawai mutasannamatan fatansobu fi awanihim. Jadi dia ngalirnya dari atas dan bisa ngesoin di tempat-tempat tadi ya. Ya, tempat-tempat yang sudah disediakan tadi, abarik dan apa? Akwab tadi. Oke, kita lanjut ke bawah ya. Yashrobu fi'lu mudhari'in marfu'un wa alamatu rafi al-dhammatu. Jadi fi'il mudhari yang mana i'rabnya rafa, tandanya adalah dhammah, yashrobu. Biha al-ba'u harfu jarin, huruf jar mabniun al-kasih, ya mabninya adalah kasrah. Walha ya, dan lafal ha adalah dhamirun mutasilun, dhamir yang mutasil, mabniun ala sukuni, ya mabni sukun ya, di atas alifnya di situ. Fi ma'ali jarin, dalam i'rab menambah huruf jar. Siapa yang jarkan? Bil ba'i, yaitu huruf jar ba, biha ya, jar majrur. Wal jaru wal majruru muta'alliqun bil fi'li yasrabu. Jar majrur di sini terkait pada fi'il yasrabu. Ai yasrabu minha. Jadi mereka al-abrar itu meminum darinya itu gitu. Dari rohik yang tercampur pada tasnim tadi. Gitu. Berarti biha bimakna minha, minum darinya. Al muqarrabuna fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi al-wawu. Jadi di sini adalah posisinya sebagai fa'ilnya ya. Fa'il dari yasrobu, i'rabnya pasti rafa karena fa'il ya. Tanda dia rafa adalah al-wawu, huruf wawu. Li'annahu jam'u mudzakarin salimin, karena dia adalah bentuk jamak mudzakar apa? Salim. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Kalimat yang terdiri fi'il fa'il, maksudnya yasrobu dan al-muqarrabun, fi mahali nasbin, dalam i'rab menempati i'rab nasab. Sebagai apa? Sifatun li ainan. Sifat dari lafaz ainan tadi ya. Jadi ainan tadi, air ya, mata air tasnim tadi ya. Sifatnya tadi apa? Yasrobu biha ya, yang mana orang-orang muqarrabun itu yang meminumnya ya, yang diminum oleh orang-orang yang muqarrabun, orang yang dekat sama Allah, yang didekatkan sama Allah. Wa ainan ya lil muqarrabina yasrabunaha sirfan ya, wa tumzaju li sa'iri ahli jannati. Jadi ainan ini tadi ya, mata air tasnim itu hanya diperuntukkan ya, hanya boleh diminum bagi orang yang muqarrabin, ya, mempunyai kedudukan yang sangat dekat sama Allah gitu. Dan minumnya secara sirfan. Sirfan dalam artian ya murni air itu saja gitu. Minum dari tasnim aja itu sudah sangat luar biasa enaknya ya. Ataupun bisa watum zaju, atau bisa juga tadi dicampur dengan apa? Rohik tadi. Jadi suka-suka gitu. Mau minumnya dari rohik saja, atau dia dari tasnim aja, atau dicampur tadi rohik dan tasnim. Lisa iri ahli jannah. Dan untuk bagi penduduk jannah, yang mana ini sebuah imbalan ya, yang didapatkan mereka al-muqarrabun al-abrar tadi ya, karena apa? Karena keimanan mereka, karena amal soleh mereka yang mereka kerjakan di dunia. Jadi pada pembahasan kali ini ya, ini sudah 45 ya, 645, kita sampai 28 saja karena ayat 29 ini
maknanya nyambung sama belakangnya saling terkait gitu. Jadi menjelaskan bahwa ya orang-orang yang ya al-abror ya yang berhak masuk surga yang penuh dengan kenikmatan, kenikmatan sudah dirinci detail sama Allah ya. Dia akan duduk nyantai-nyantai di dipan yang penuh dengan keindahan ya, bisa memandang keindahan yang ada di situ ya. Bahkan yang terafdal lagi adalah bisa melihat dan memandang Allah, dan juga di situ dikasih minum yang mana minumnya belum ada yang meminumnya ya, kecuali bagi yang si fulan yang diperuntukkan padanya ya, sudah tersegel, nggak ada pun yang mengotorinya ya, bahkan nggak ada campuran oplosan yang sifatnya bisa mengurangi kualitasnya. Nah, seperti yang ada di dunia itu kan, oplosannya pasti kan sesuatu yang bisa mengurangi kualitasnya, seperti Homer itu mungkin dioplos dengan apa namanya, apa ya kalau di berita-berita itu baygon, atau dengan obat-obat nyamuk atau apa itu, Allah alam. Oke, ini saja teman-teman ya materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga apa yang kita pelajari sebagai pemicu kita ya lebih semangat lagi di dunia ini untuk beramal soleh, dan pastinya beriman, dasar dengan iman. Kalau amal soleh saja tanpa iman pasti sia-sia gitu. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sesi pertanyaan atau kita cukupkan, Ustaz? Oke, boleh kalau ada yang bertanya. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan semua silakan bertanya. Oke, Bang Budiansyah, silakan, Bang. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, mungkin sering dijelaskan Ustadz Nurkhalis, sudah cuma pas saya nggak hadir paling. Apa bedanya atop bayan dan badal? Mungkin kalau badal saya agak paham, tapi kalau atop bayan itu kayak baru pernah dengar, belum pernah belajar sebelum. Mungkin lebih ke atop bayannya, Ustadz. Itu saja penjelasannya. Terima kasih atas waktunya. Syukran, Ustadz. Jazakallah. Jadi gini Mas Budi, kelihatan nggak nih saya? Belum kelihatan, Ustaz. Oke. Dari Mas ini, kamu mute kayaknya ini kamera saya nggak bisa dibuka. Kamera saya nggak bisa dibuka. Oh, nggak bisa ya, Ustaz? Iya, atau belum muncul di kamera nggak masalah. Oh, kameranya, maaf. Ini saya blok tadi. Oke, silakan, Ustaz. Udah saya buka. Coba, Ustaz, coba lagi. Coba, Ustaz. Masih off. Oke. Oh, udah bisa. Jadi Mas Budi ya, pertanyaan atop bayan gitu. Atop bayan itu ini tabi ya Mas ya. Tabi yang mana dia itu berupa isim jamid. Tahu isim jamid ya? Oh, paham, Ustaz. Isim yang tidak ada tasifannya. Oke, siap ya. Jadi dia itu sebagai tabi yang mana dia dari isim jamid gitu. Dan isim jamid itu menyerupai sifat, bisa mensifati matbu'nya. Paham ya? Bisa mensifati. Jadi bayan itu bukan dari isim yang bukan jamid ya. Bukan mustaq ya. Nggak boleh mustaq. Oh, yang dari jamid, dari isim yang jamid. Oh ya. Tetapi dia fungsinya mensifati matbu'nya. Oh, ngerti, Ustaz. Alhamdulillah. Intinya yang isim jamid ya, Ustaz. Mensifati isim jamid. Jadi atop bayan itu tapi yang berupa isim jamid, yang mana dia itu menyerupai sifat yang mensifati matbu'nya. Oh iya, tawabi ya. Tawabi, bayan, tamyiz, badal. Cukup, Ustaz. Masih banyak. Ada yang lain? Pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan lain, kawan-kawan? Oke.
Oke, dipersilakan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, kayaknya cukup, Ustaz. Ini sudah Atau tidak ada. Bara mau menambahin? Biasanya suka menambahin. Oh, cukup, Ustaz. Saya belum banyak literasi soal itu tadi. Saya cuma tahu ini, merek herbal ada namanya Tasnim. Jadi Oh kayaknya gitu. dia ambil dari itu ya, Ustaz. Madu dia, madu Tasnim namanya. Ya bisa jadi. Iya kan? Ada Berarti juga mungkin nama ini salah Tengah satu promo itu. Tengah promo. maaf. Promo kayak Pak. Enggak, ini produk Namanya. luar. Gak apa-apa. Bukan produk saya. Oke. Mohon maaf, Iya. mau bertanya, Oh, tapi oke, bukan silakan. bertanya tentang pelajaran, tentang kan ada Ustadz nanti ada rencana mau bikinnya apa belajar nahu dasar gitu masnya kayak Insya Allah. mubtada itu apa, itu kapan dimulainya, yang khabar itu apa, Oh yang ini mungkin biar pelajaran nahunya. peserta lebih paham. Ya bisa ini Mas Admin kapan bisa dijadwalkan? Oke, Kalau saya siap. siap-siap aja gitu. Jadi Oke. kemarin kita rencana ada kajian ini ya, biar nggak bosan gitu, biar tidak seminggu full i'rab Quran. Ini sebenarnya kan i'rab dan tadabbur kan. Iya. Ada juga pelajaran ya mungkin bagi teman-teman yang masih pemula ya bisa dibekali dengan ilmu nahwu ya. Aku dulu. Kita punya program namanya Bengkel Quran atau Bengkel Al-Fatihah. Ya mungkin dibekali ilmu tajwidnya. Gitu. Kemarin ada wacana seperti itu ya. Insya Allah kalau saya siap aja gitu. Tergantung ini Mas admin mengatur jadwalnya. Oke. Siap. Insya Allah. Kita didiskusikan habis ini di grup. Oke, siap. Insya Allah. Syukuran Ustaz. Mungkin usulan 3 kan Senin sampai Jumat, 3 hari i'rab Quran, 2 hari belajar nahu dasar. Insya Allah paling 3 bulan tuntas nahu dasarnya. Oke, siap. Yang tajwidnya mau juga nggak Mas Budi? Materi tajwid. Tajwidnya kapan? Yang di antara 5 waktu itu loh, 5 hari itu loh. Senin sampai Jumat itu loh. Apakah kan berarti ada tajwidnya, ya, ada nahwu dasarnya, ya kan? Ada kajian i'rab dan tadabbur Qur'annya. Oh, kalau saya sendiri tajwid biar 1 kali dalam seminggu. Berarti i'rab Qur'annya 2 hari, nahu dasar 2 hari, tajwidnya 1 kali dalam seminggu ya cukup. Tapi mungkin bagi peserta lain mungkin beda pendapat. Oke, Itu siap, kalau ya, saya sendiri. jadi masukan, terima kasih Mas Budi buat masukan buat kita ya. Bisa Mas Bara ini di Nanti kita sesuaikan. Kalau Ustadz misalnya tidak mau menambah waktu, maunya mengganti yang i'rab saja, bisa. Tapi kalau Ustadz memang ada waktu luang, kita tambah waktu lagi saja, biar teman-teman tetap bisa dapat banyak i'rabnya. Mungkin pahamkah sama Pak Sukendar mau i'rab tetap atau bagaimana? Gimana Pak? Oke, mungkin lagi tidak monitor. Insya Allah nanti kita jadwalkan lagi. Akan diinfokan di grup. Oke. Mas Bara, kalau untuk waktu tambahan yang andaikan Sabtu Ahad gitu, mohon izin kalau Sabtu Ahad biasanya ada kegiatan gitu. Jadi ada kegiatan offline. Waktunya pas ada kegiatan offline, entah itu training atau apa gitu. Jadi terizin kan nggak enak kan izin. Mungkin ini, maksud saya waktu tambahan itu mungkin agak sorean Ustaz atau malam biar banyak teman-teman yang bisa ikut. Soalnya kalau pagi kayak gini teman-teman sibuk siap-siap ke kampus mungkin atau kerja. Nah, di situnya mungkin Ustaz agak ini. Saya juga tadi setiap i'rab sebenarnya saya sekalian ngantar adik ke sekolah, kadang pakai headset, kadang udah enggak, ketinggalan HP-nya di rumah. Jadi kayak sibuk gitu. Apalagi yang teman-teman dari waktu Indonesia Tengah kan Ustaz, kalau paginya mungkin nggak bisa ketemu sama jadwal ini. Oke, siap. Iya, Ustaz. Nanti kita voting dulu sama teman-teman. Menyesuaikan Ustaz juga waktu asarnya atau... Oke, kita coba Kak. Iya, Ustaz. Oke, terima kasih banyak Ustaz. Jazakumullah khair. Untuk teman-teman juga, makasih banyak. Insya Allah kita ketemu lagi hari Senin pagi dengan jadwal yang sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi